Iya Ki, terima kasih. Kalau mau nyampe kabari Pak Ijo ya Ki, ucapku senang. Iya Jo, tapi setelah kau ikat mereka dengan janur kuning, setelah 3 jam kabari Aki lagi ya. Jelas Ki Bagus sambil menggodaku. Jangan lupa, salam Aki untuk Harun dan keluarganya di situ, pesan Ki Bagus. Iya Ki, siap, jawab serta panggilan telepon terakhir yang kuputus duluan. Aku dan Harun langsung pergi ke pasar untuk mencari janur kuning. Sekitar beberapa puluh menit kemudian, kami kembali ke rumah. Dan sampai di rumah, sesampainya di rumah, Harun dan aku membacakan mantra sebentar di depan janur kuning itu. Selanjutnya, melaksanakan perintah Ki Bagus untuk mengikat pinggul mereka semua dengan janur kuning dan menyisakan 1 buat beliau yang akan datang besok lusa. Tugasku sudah selesai. Aku bersama dengan Harun serta ayahnya duduk-duduk di ruang tamu sambil membicarakan musibah yang menimpa keluarga Deno. 3 jam berlalu, suara teriak dari ibunya Harun terdengar dari ruang tamu. Bang, mamanya Deno sama Niko matanya terbuka dan bisa bicara. Suara keras yang membuat kami bertiga berlari cepat ke kamar ibunya Harun. Sesampainya kami di kamar, ibunya Deno terlihat sudah bangun dengan Niko. Mereka sudah membuka matanya dan mulai bicara perlahan, serta membetulkan tempat duduknya. Mereka berdua langsung bersandar dibantu dengan Bu Ita. Tak lama kemudian dari kamar sebelah, teriakan Harun yang sudah berada di kamar sebelah berteriak. Ya, Jo, Deno sama ayahnya juga sudah bicara. Aku serta ayahnya Harun ganti berlarian ke kamar Deno. Mereka terlihat sama dengan ibunya dan adiknya. Mulai bicara dan mata sudah terbuka. Hingga akhirnya mereka mulai duduk bersandar di ranjang. Kami yang senang dengan melihat keadaan itu langsung terlempar satu sama lain. Senyum dan wajah sumringah. Dan terdengar suara dari kamar sebelah. Ini di mana? Mak Harun, tolong saya antar ke kamar mandi, pinta Ibu Deno yang terdengar dari kamar sebelah. Ini di rumahku. Ayo, apa kau bisa jalan? Jawab dan tanya Ibu Harun. Hanya anggukan kepala Ibu Deno yang terlihat. Seketika Ibu Deno langsung berdiri dan tubuhnya merasa ringan. Ia langsung berjalan menuju ke kamar mandi diantar ibunya Harun. Mereka semua akhirnya bergantian masuk ke kamar mandi, satu persatu untuk membuang hajat dan bersuci. Langkah mereka selanjutnya menuju ke musola keluarga Harun yang ada di tengah ruangan. Sholat jamaah dan sujud syukur yang mereka lakukan bersama dengan haru dan isak tangis yang mulai terdengar lirih. Aku yang senang dan haru melihat kebangkitan keluarga Deno. Mata ini mengamati penuh kebahagiaan dari belakang mereka. Tiba-tiba HP-ku bergetar dari saku celana. Setelah ku tahu itu panggilan dari Ki Bagus, aku langsung mengangkatnya. Gimana Jo, keluarga Deno? Tanya Ki Bagus. Sudah siuman semua Ki, jawabku. Alhamdulillah. Jangan lupa lusa jemput Aki ya. Masalahnya itu belum selesai, terang Ki Bagus. Ki Bagus apakan itu keluarganya si Deno? Tanyaku penasaran. Sudah, nanti saja Aki jelaskan kalau sudah di rumah Harun. Satu lagi Jo, jangan dilepas selama Aki belum datang janur kuningnya, kecuali kalau ke kamar mandi, pinta Ki Bagus. Iya Ki, siap, jawabku singkat. Setelah mereka melakukan ritual di musola, kami semua berkumpul di ruang tamu Harun. Semua duduk rapi, seperti tidak pernah sakit sama sekali. Pemandangan yang mengherankan waktu itu. Bukan saja dari keluarga Harun, aku sendiri pun baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini seumur hidup. Dalam benakku masih ragu antara percaya dan tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Hanya dari seutas janur kuning saja, beberapa jam kemudian mereka berempat siuman secara bersamaan. Tapi inilah kenyataan waktu itu saat di rumah Harun. Malam itu, ruang tamu Harun mulai dipenuhi senyum bahagia dan rasa haru mulai terpancar dari mata para penduduknya. Di ruang tamu berukuran 4x4 meter dengan pancaran cahaya lampu putih yang menerangi sampai ke sudut ruangan. Ibunya Deno dan ibunya Harun berpegangan tangan erat
dengan saling peluk haru dan berbicara dalam dekapan untuk melepas rindu. Sedangkan Deno, Niko, serta ayahnya mulai berbicara ceria serta penuh syukur dengan kami. Dalam keramaian obrolan masing-masing di ruang tamu yang penuh kebahagiaan, tiba-tiba terhenti sejenak ketika Ibu Deno membicarakan pengakuan keberadaannya selama ini kepada Ibu Ita. Setelah itu juga, semua mata kami secara perlahan mulai tertuju kepada mereka berdua. "Selama ini, kau tak ingat lagi di mana Mak Den?" tanya Ibu Ita serius dalam tatapan sayangnya, serta tangan Ibu Ita masih menggenggam erat jari jemari Ibu Deno. "Selama ini, aku merasa berada di atas hamparan awan putih luas. Tiada matahari dan sangat sepi. Kakiku berlari ke sana kemari tapi tetap sepi. Tak ada siapapun. Bahkan suara pun tak ada, Wak. Padahal aku juga sudah berteriak-teriak kencang sekali, tapi tetap tak ada jawaban, hanya hening dan sepi yang menemaniku selama itu." Jelas panjang ibunya Deno yang antusias. "Aku sendiri seperti di dasar danau, Wak. Tapi seperti tak ada sinar matahari atau sinar apapun yang bisa menembus gelapnya danau itu. Hanya gelap dan hamparan tanah lembek yang aku injak. Tapi anehnya aku merasa bisa bernapas," saut Niko yang sudah menatap tajam kedua wanita itu. Serentak, pandangan kami pun semua beralih kepada Niko dan menghayati apa yang ia telah lakukan selama ini dalam kondisi tidak sadarnya Niko. "Sama, Mak. Niko merasakan berjalan ke sana kemari di dasar, tapi tidak ada orang sama sekali. Mataku hanya menatap kelebatan-kelebatan hitam seperti ikan raksasa. Teriak-teriak pun tak ada jawaban," jelas Niko, serta tatapannya tetap menuju kedua ibu ini. "Kalian tahu sudah berapa lama tubuhmu tertidur tak sadarkan diri?" tanya Ibu Ita. Tapi Ibu Deno dan Niko hanya bisa menggelengkan kepala saja. 3 bulan lebih, Mak Den," ucap singkat Ibu Ita. "Kau sudah 1 bulan lebih, Nik," saut Deno. Kepala ibunya Deno hanya menunduk, menggeleng pelan dan mulai memeluk tubuh Wak Ita lagi. Tangis sesegukan dan peluk erat yang terlihat pada keduanya. Sedang Niko langsung dipeluk Deno dengan sayangnya. Suasana haru keluarga ini terus berlanjut sampai malam hari. Sampai jam berapa aku sendiri tidak tahu. Sekitar jam 1 malam aku pindah ke kamar Harun untuk tidur. Pagi-pagi buta, setelah melakukan sholat wajib dan membereskan kamar serta rumah, kami semua kaum pria berkumpul di teras rumah Harun. Untuk para kaum wanitanya, semua memasak di dapur bersama-sama. Sekitar jam 7 pagi, hidangan tersaji di meja ruangan tengah. Setelah mendapat perintah dari Ibu Ita, kami langsung sarapan bersama. Sarapan pagi itu terasa sangat nikmat dan menyenangkan. Semua terlihat akrab dan sesekali dibumbui dengan guyonan kecil. Selesai sarapan, aku mendapat telepon dari Ki Bagus. "Mas Jo, kondisi keluarga temannya Harun bagaimana?" tanya Ki Bagus santai. "Sudah sehat dan sadar sampai sekarang, Ki," jawabku dengan berjalan ke teras. "Mas, habis ini coba kamu datangi markas yang membuat keluarga Deno sakit. Mereka ada di belakang rumah si Deno," perintah tegas Ki Bagus. "Di mana itu, Ki, tempatnya?" jawabku dengan duduk di kursi teras. "Di balik bukit setelah melewati kebun karet, tepatnya di area hutan balik bukit itu," jelas Ki Bagus. "Jauh itu, Ki, tempatnya kalau dari sini," jawabku dengan membayangkan jarak antara rumah Harun dan lokasi markas dukun teluh itu. "Leh toleh, sukmamu saja yang berangkat. Itu kan cuma hitungan detik," jelas Ki Bagus. "Ajaklah komunikasi dengan baik-baik yang mengirim teluh itu untuk menyudahi perbuatan jahatnya," perintah Ki Bagus kepadaku. "Oh iya, Ki, benar juga. Siap, Ki. Habis ini saya kerjakan," jawabku penuh semangat yang sudah duduk di teras Harun. Sehabis mendapat perintah dari Ki Bagus, dengan segera kaki ini melangkah cepat menuju ke kamar mandi untuk bersuci. Kemudian aku bergegas memanggil Harun dan berada di ruang tamu untuk menemaniku di kamarnya. Sebelumnya aku ceritakan pada Harun bahwa aku mendapat tugas dari Ki Bagus untuk mendatangi tempat tukang teluhnya Deno. Harun sendiri dengan penuh semangat mengikuti melakukan ritual di kamarnya. Waktu di kamarnya, kuhamparkan sajadah di atas lantai keramik putih. Dengan segera, kaki ini mengambil posisi duduk bersila mirip semedi.
Tanganku yang bersedekap di dada menghadap ke barat, sedangkan Harun kuminta untuk menjaga jasad kasurku tetap di dalam kamar. Memang benar apa yang menjadi perintah Ki Bagus. Secepat kilat tubuh halus ini sudah mencapai tempat yang ditunjukkan oleh Ki Bagus. Sebelum menuju ke rumah utama di tengah hutan, ada 5 pos kecil untuk mirip seperti gerbang gaib. Sekian lama ku amati dari atas, hanya dengan melewati per pos itulah jalan satu-satunya untuk menuju ke rumah utama. Setelah melihat gerbang pertama dari atas awan, aku langsung turun. Gerbang pertama, gerbang ini berwarna hitam seperti gapura menjulang tinggi dan tertutup pintu seperti batu. Saat aku sampai di depan gerbang, mata ini melihat 2 sosok penjaga bertubuh tinggi besar berdiri di samping kanan dan kiri. Mereka bertubuh manusia, memakai baju layaknya seperti di dunia nyata, tapi kepalanya berwarna hitam, sedangkan bentuknya persis seperti kepala kuda. Sesuai arahan Ki Bagus, aku mulai berjalan pelan mendekati mereka untuk bertemu tukang teluhnya. Meski perasaan sedikit takut, tapi kaki ini tetap berjalan dan mendekat. "Mau apa kau kesini manusia?" tanya siluman dengan bibir kuda yang moncong ke depan. Bang, aku hanya ingin bertemu pimpinan kalian," jawabku pada mereka. "Hadapi dulu kami kalau bisa," jawabnya mulai marah. Mereka berdua tanpa senjata mulai berjalan kepadaku. Salah satu dari mereka tanpa aba-aba langsung memukul ke arahku dan membanting tubuhku. Padahal niatku cuma ingin ketemu dan berbicara baik-baik sama pimpinannya, malah diajar. Dengan cepat dan sedikit emosi, aku langsung berdiri membalas pukulan mereka. Tubuh halus ini melawan satu persatu siluman itu. Keadaan langsung berbalik. Ganti aku yang menghajar mereka tanpa ampun sampai tersungkur di tanah. Saat mereka sudah tak berdaya lagi, 2 siluman ini langsung kubakar mati daripada repot sendiri di kemudian hari. Selesai di gerbang pertama, aku sudah menang. Pintu gerbang seperti batu itu terbuka menyamping dengan sendirinya. Selanjutnya, kakiku berjalan merengsek masuk di gerbang kedua. Sampai di gerbang kedua, ternyata di situ ada penjaganya lagi. Kali ini sosoknya ada 2 sosok bertubuh manusia berkepala babi. Mereka duduk di depan gerbang, sedang tangannya masing-masing membawa sebilah pedang. Dengan sikapnya dan gerak-geriknya, seperti mereka sudah tahu akan kedatanganku. Mereka berdua langsung berdiri maju ke arahku. Tanpa ada pembicaraan, aku yang sudah berdiri di hadapan mereka langsung dikeroyok tanpa ampun. Setelah bertarung sekian lama, dengan susah payah menghindari sabetan pedang dari mereka, ternyata aku kalah. Untungnya, tubuh halus ini cuma diajar saja tanpa ampun, tanpa ada tebasan yang mengenaiku. Saat aku merasa kalah dan sudah tak berdaya, dengan cepat aku kabur kembali ke rumah Harun. Dengan cepat pula, tubuh halus yang sudah sakit ini melesat cepat kembali ke jasad kasar. Saat sampai di kamar, tubuh halus ini memasuki tubuh kasar dengan cepat. Dan tubuh kasar ini langsung tersungkur ikut merasakan sakit dan tak berdaya. Joh, kamu gak apa-apa?" tanya Harun, serta kedua tangannya dengan cepat mengangkat dan membaringkan tubuhku di kasur kamarnya. "Aku kalah, Run. Sakit semua rasa tubuh ini," jawabku pelan, menahan sakit di semua badan ini. Saat itu juga, kulihat seluruh tubuh kasar ini mulai lebam dan memar membiru. Serta kepalaku rasanya sangat berat, pusing dan sakit. Aku yang sudah terbaring di kamar Harun tergeletak tak berdaya, dengan posisi setengah melingkar menahan sakit di kepala. Sedangkan Harun dengan cepat mengambil air minuman. Selesai itu, aku perintahkan Harun untuk menghubungi Ki Bagus dengan HP-ku yang sudah berada di meja kamar. "Halo Ki," sapa Harun yang sudah menelpon di samping tempat tidurku. "Iya Jo, bagaimana?" jawab Ki Bagus. "Ini Harun Ki, Jojo badannya memar semua dan tidak bisa bangun," jawab Harun yang tambah panik. "Tenang dulu Run, coba kau kasihkan teleponnya ke Mas Jojo dulu," pinta Ki Bagus dengan tenang. "Mas Jo, kenapa kamu?" tanya singkat Ki Bagus tanpa rasa kaget sama sekali. "Saya habis dihajar Ki, sama penjaganya di gerbang kedua," jawabku sedikit merintih. "Sabar Mas Jo, tunggu Aki besok sampai di situ. Kalau kamu masih sakit, biar besok Harun saja yang jemput Aki," perintahnya dengan santai, seakan tahu kondisiku biasa saja. "Ya sudah,
Sekarang kamu istirahat saja di situ sambil baca doa seperti biasanya, perintahnya lagi. Ya Ki, baik, jawabku singkat. Setelah sambungan telepon terputus, langsung kubaringkan kembali tubuh ini untuk istirahat karena masih menahan sakit di sekujur tubuh. Siang itu, Harun tetap setia menunggui aku di kamarnya. Sesekali keluarga Harun dan Deno bergantian menjenguk ke kamarku untuk melihat dan memastikan kondisiku yang sakit. Harun juga meyakinkan kedua keluarga ini bahwa kondisiku akan segera membaik karena Harun juga membacakan doa untuk kesembuhanku. Esok hari, janji Ki Bagus datang. Sekitar jam 2 siang, ia SMS ke nomor HP-nya Harun. Isinya meminta untuk menjemput Ki Bagus di bandara 2 jam lagi. Harun bersama ayahnya serta Deno berangkat duluan untuk menjemput Ki Bagus. Selang beberapa jam, akhirnya beliau sudah sampai juga di rumah Harun. Dasar Ki Bagus orangnya yang santai dan tenang serta suka bercanda. Ia datang tak langsung menghampiriku, tapi malah bercanda dulu di ruang tamu. Sekian puluh menit kemudian, ia baru menghampiriku di kamar. "Mas Jo, bangun," ucap Ki Bagus yang sudah duduk di sampingku. Aki," jawabku singkat, pura-pura tidak tahu kedatangannya. "Masih sakit, Mas?" tanyanya dengan senyum. "Iya Ki, masih sakit. Ini saja dari kemarin belum bisa bangun," jawabku sedih. "Sabar Mas, kalau nggak gini, Mas Jo belum tahu rasanya diajar setan," candanya yang menjengkelkan. Sedang aku sendiri hanya melempar senyum kecut. Setelah itu, ia meminta kepada Harun untuk menyediakan 1 gelas air putih. Kemudian Ki Bagus langsung memberikan mantra pada air itu, serta melaburi tubuhku dengan airnya. Terakhir, sisa air itu diminumkan kepadaku. Setelah itu, aku pun kembali istirahat di kamar Harun. Sedangkan Ki Bagus kembali keluar menuju teras. Suasana teras yang asri dan sejuk membuat Aki ingin bersantai dulu untuk melepas lelah setelah perjalanan jauh. Saat di teras, ia langsung dikerumuni oleh keluarga Harun dan Deno. Mereka sangat senang dan sangat berterima kasih akan kepedulian serta kedatangannya. Dua keluarga ini saling gantian bercerita tentang apa yang dialami keluarga Deno, tapi dengan bahasa canda tawa. Memang gaya pembawaan Ki Bagus tidak pernah serius dalam hal seperti ini, agar yang mengalami musibah tidak takut dan sedih. Pembawaannya Ki Bagus seperti berdongeng lucu untuk menghibur mereka. Sekitar jam 7 malam aku terbangun. Aku merasa sudah sehat dan pulih lagi. Sakit dan memar di sekujur badanku telah hilang. Malam itu aku langsung bergegas mandi, sholat dan makan malam. Waktu menuju ke ruang tamu, ternyata di ruangan ini sudah ada Ki Bagus, keluarga Deno dan Harun. Kelihatannya mereka habis merencanakan sesuatu. Saat itu Harun mulai siap dan mereka mau berangkat. Tapi Ki Bagus mendekat kepadaku dan bertanya, "Sudah sehat Mas Jo?" tanya Ki Bagus. "Sudah Ki," jawabku pelan. "Mau ikut ke rumah Deno?" tawarnya sambil menggodaku. "Iya mau Ki," jawabku singkat. "Kalau begitu bawakan canur kemarin yang Aki suruh sisakan buat Aki," perintahnya. Setelah itu aku, Harun, Deno, Pak Wijaya, Niko dan Ki Bagus berangkat dengan membawa mobil menuju ke rumah Deno di lembah. Waktu di perjalanan diceritakan kondisi rumah Deno saat aku pertama datang kepada Ki Bagus. Terakhir aku ke sana, hampir roboh rumah Deno ini dan banyak penunggunya yang jahat di dapur, kamar orang tua Deno, serta di ruang tamu. Mendengar penjelasanku, Ki Bagus hanya diam saja tanpa ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Seakan-akan ia tahu apa yang terjadi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami sampai di rumah Deno. Kabut tebal sudah menyelimuti rumahnya. Malam itu, rumah Deno sangat gelap, tanpa ada cahaya lampu yang menerangi di rumahnya. Hanya beberapa hari saja rumah yang sudah mau roboh itu tak ditempati. Rasanya sangat menakutkan. Pak Wijaya yang sangat mengenal betul rumahnya melangkah masuk terlebih dahulu ke rumah tanpa rasa takut. Ia masuk ke dalam untuk menghidupkan mulai lampu teras dahulu dan selanjutnya seluruh lampu di dalam rumah. Tapi malam itu rumah Deno tetap berbau busuk seperti saat aku pertama datang kemari. Bau ini membuat rumah semakin ngeri ketika malam datang. Sekian menit setelah lampu menyala semua langsung berkumpul di ruang itu.
sementara Deno dan ayahnya merapikan dan membersihkan rumahnya sebentar. Setelah itu, mereka mengambil sedikit pakaian yang nanti akan dibawa ke rumah Harun. Ayo, kita lihat semua yang ada di sudut kebun rumah ini, pinta Ki Bagus. Sesampainya di pojok kanan rumah Deno, kami terhenti. Sorot lampu senter dan lampu petromak terhenti di atas gundukan kecil, seperti markas rayap. Pak Wijaya, tolong ambil cangkul dan kain kafannya, perintah Ki Bagus lagi. Dan dengan cepat Pak Wijaya ke gudang yang berada di belakang, sedangkan Deno pergi ke mobil untuk mengambil kain kafan. Selang beberapa detik, mereka telah kembali lagi bersama kami. Tolong gali di sini, perintah Ki Bagus sambil menunjukkan dengan senter yang sudah di tangannya. Pak Wijaya mulai menggali tanah, sedangkan aku sama Harun melihat dan menyinari tanah itu dengan lampu petromak. Saat cangkul sudah menggali kedalaman sekitar 30 cm, terlihat ada beberapa tulang. Aku sendiri tidak tahu jenis tulang apa, yang jelas tulang itu lumayan besar. Den, masukkan dan bungkus tulang-tulangnya ke kain kafan semua, pinta Ki Bagus. Deno dengan cepat memasukkan tulang-tulang itu ke dalam kain kafan yang sudah disiapkan. Kemudian kami berempat bergegas menuju ke halaman depan, sebelah kiri melanjutkan menggali lagi. Tanahnya sedikit keras, sehingga Pak Wijaya agak kesulitan menggalinya. Butir-butir keringat mulai membasahi keningnya, tapi beliau terus menggali sampai menemukan beberapa tulang lagi. Dengan sigap, Deno mengambil dan memasukkannya ke dalam kain kafan. Setelah itu, kami lanjutkan di dua lokasi yang berada di sudut kanan dan kiri di belakang rumah. Setelah semua tulang belulang itu terkumpul, kami lalu menguburkannya lagi di samping rumah secara layak serta mendoakannya. Di belakang rumah yang masih gelap, tiba-tiba mulai terdengar samar-samar tangisan seorang wanita dari arah dapur. Kami yang saling pandang sambil terus mendengar tangisan itu. Tangisan dari seorang wanita yang sangat tersakiti dan memendam kepedihan yang mendalam. Suara tangisan yang melengking itu sangat menyayat hati para pendengarnya. Tanpa menghiraukan suara tersebut, Ki Bagus hanya memerintahkan kami untuk kembali ke ruang tamu. Tanpa berpikir panjang, kami langsung menuju ke ruang tamu. Dengan cepat, ruang tamu Deno sudah terisi dengan kehadiran kami. Karena rasa takut pada kami sudah menyelimuti, Ki Bagus langsung duduk di kursi sendirian, sedangkan aku disuruh duduk di sampingnya. Semua dalam keadaan hening dan takut seketika, tapi tidak bagi Ki Bagus. Terdengar suara bantingan jendela dari dalam jendela dari kamar ayah Deno. Astagfirullah, ucap spontan dan singkatan kecil tubuh kami. Semua mata saling berpandangan, ikut merasakan kengerian rumah Deno. Hawa dingin semakin membuat suasana semakin mencekam. Suara tangisan perempuan dari dapur pun masih terdengar jelas. Tapi suara itu tidak berlaku bagi Ki Bagus. Ia benar-benar tak menghiraukan keadaan suara-suara di rumah Deno. Dalam hening yang mulai terpecahkan oleh suara Ki Bagus, beliau berpesan kepada Harun dan Pak Wijaya. Pak Wijaya, Mas Harun, tolong jaga kami saat saya dan Jojo duduk diam di sini. Kalaupun ada suara-suara dari luar dan dalam rumah, jangan dihiraukan. Pokoknya tetap tenang dan jaga saja kami. Tapi kalau rumah Pak Wijaya bergoncang kuat, bawa segera tubuh kami segera keluar dari rumah ini, perintah serius Ki Bagus. Pak Wijaya dan Mas Harun hanya menganggukkan kepalanya bersamaan. Kemudian mereka berdua mulai mendekat pada tubuh kami dan siap siaga. Setelah itu, aku dan Ki Bagus sama-sama memejamkan mata, tapi Ki Bagus memegang tangan kananku terlebih dahulu. Saat mata terpejam dan konsentrasi, tubuh halus mulai keluar pelan. Saat aku sudah berada di depan jasad kasarku, ternyata Ki Bagus sudah berdiri, siap dengan tubuh halusnya. Tak lupa di tangan kanannya membawa seutas janur kuning. Kami berdua yang sudah berdiri di ruang tamu sejenak melirik tubuh kasar kami masing-masing. Dan selanjutnya dengan cepat kami melesat. Kami melesat ke hutan di balik bukit kemarin. Setelah sekian detik, aku sudah sampai di gerbang utama. Kami berdua terdiam sejenak. Lalu Ki Bagus berkata, Mas Jo, ikuti saja Aki dari belakang, perintahnya dengan menoleh sedikit ke arahku. Iya Ki, baik, jawabku yang langsung mundur dan mulai berdiri di belakangnya. Kami mulai berjalan dari gerbang pertama.
Tapi yang kulihat, gerbang pertama sudah tidak ada penjaganya. Kami langsung melanjutkan menuju gerbang kedua. Ternyata penjaga yang kemarin sudah berdiri tegap dan siap membantai kami. Dengan pedang besar berkilauan di tangannya, membuat kedua penjaga itu menjadi semakin menyeramkan. Matanya merah melotot menatap kami. "Masih berani kau kesini lagi, manusia? Apa kau ingin mati malam ini?" bentaknya keras. "Tak akan kubiarkan kau malam ini kabur." Teriak siluman kepala babi itu. Aku hanya diam 1000 bahasa dan tetap berada di belakang Ki Bagus. Sejenak terlintas bagaimana kedua penjaga itu mengajarku sampai babak belur tanpa ampun. Sebenarnya rasa takut masih menyelimutiku karena habis dikalahkan oleh siluman kepala babi itu kemarin. Tapi aku tetap berusaha untuk tetap tegar dan berharap Ki Bagus tidak kalah seperti aku kemarin. Ki Bagus telah berdiri terdiam tanpa menghiraukan ancaman siluman babi penjaga gerbang. Suasana seketika hening. Kedua siluman babi pun terdiam, seakan tak mampu untuk berkata-kata lagi. Ki Bagus mulai membuka matanya dan mengarahkan tatapan tajam ke arah kedua siluman babi. Pancaran energi dahsyat mulai memancar dari tubuh Ki Bagus. Tanpa berbicara lagi, Ki Bagus langsung mengeluarkan janur kuningnya. Seutas janur kuning digenggam erat-erat di tangan kanannya. Dan siluman babi yang angkuh tersenyum geli melihat Ki Bagus dengan janur kuningnya. Namun tiba-tiba janur kuning itu memancarkan kilauan cahaya kuning keemasan dan menyilaukan mata kedua siluman babi yang ada di hadapan Ki Bagus. Dan tak lama kemudian, pancaran kilauan cahaya janur kuning itu berangsur menghilang. Namun hal aneh terjadi dengan janur kuning. Seutas janur kuning yang digenggam Ki Bagus berubah menjadi pedang panjang dengan kilauan berwarna kuning. Kedua siluman babi yang melihat pertama kali pedang itu masih tersenyum geli. Mereka sangat menyepelekan dan mulai tertawa sombong. Dengan tenang, Ki Bagus mulai berjalan ke arah mereka berdua dan langsung menebas salah satu tubuh mereka tanpa perlawanan. Tercengang dan terdiam siluman babi yang satunya seakan tidak percaya temannya bisa terbunuh dan tubuhnya tersungkur di tanah tanpa ada perlawanan. Tanpa berpikir panjang, siluman babi langsung menyerang Ki Bagus dengan marah. Tapi dengan tenang, Ki Bagus menghindar sedikit dari amukan pedang siluman babi. Amarah siluman babi membuncah dan tak bisa dibendung lagi. Bertubi-tubi pedang diujamkan ke arah Ki Bagus. Namun dengan sedikit gerakan, Ki Bagus menghindar dari ancaman tersebut. Aku hanya bisa terdiam melihat pertarungan Ki Bagus melawan siluman babi. Tak lama kemudian, Ki Bagus langsung membalas dengan menebas kepala siluman babi itu tanpa pertahanan. Ternyata janur kuning itu dengan mudah membelah dan membakar tubuh siluman babi sampai habis. Kekalahan mereka membuat pintu gerbang kedua ini terbuka ke samping kanan. Kami berjalan tenang menuju gerbang ketiga. Sekian detik, kami sampai di depan gerbang ketiga. Di sini, gerbang semakin besar dan sudah ada 4 manusia berkepala buaya dengan muka beringas dan menyeramkan. Mereka berdiri tegap di depan gerbang dan siap menyambut kami dengan senjatanya. Siluman buaya ini membawa tombak panjang dan runcing sebagai senjata andalannya. Salah satu dari siluman buaya itu berteriak dan menghardik kami. Ki Bagus yang berjalan di depanku diam 1000 bahasa dan terus melangkah mendekati mereka. Langkah pasti tanpa mengenal rasa takut dengan sebilah pedang panjang yang memancarkan kilau kuning keemasan di tangan kanannya. Tanpa menunggu waktu lama, Ki Bagus langsung menyerang keempat siluman buaya itu yang sudah siap di depan gerbang. Perkelahian seru pun terjadi. Kilauan sabetan pedang dan kemerincing tombak saling bersahutan. Satu persatu, siluman buaya itu ditumbangkan tanpa ada perlawanan yang berarti. Akhirnya, Ki Bagus berhasil membantai tubuh mereka dengan janur kuning di tangan. Sungguh heran dalam hatiku. Para siluman itu seakan lemah dan tidak berdaya terkena sabetan pusaka janur kuning. Tubuh mereka hancur dan terbakar seperti siluman babi di gerbang kedua. Sempat kulihat sisa terbakarnya para siluman itu seperti awan gelap. Secara perlahan pintu gerbang ketiga itu pun terbuka dengan sendirinya. Sepertinya para siluman penjaga berperan sebagai kunci dari pintu gerbang ini. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali menuju gerbang keempat. Dalam perjalanan ke gerbang keempat, aku hanya diam dan tidak berbicara sedikit pun. Aku juga tetap berjalan di belakang Ki Bagus.
sambil anganku bergentayangan mengingat aksi Ki Bagus dengan janur kuningnya. Kami terus berjalan mendekati gerbang keempat. Kemudian langkah kami terhenti sekitar beberapa meter di gerbang keempat. Ki Bagus terdiam dan tetap berdiri tegap di depan gerbang dengan masih menggenggam janur kuning di tangan kanannya. Tampak sekelebat cahaya muncul di depan gerbang tanpa tahu asalnya. Sekejap muncul puluhan siluman penjaga dari gerbang keempat berbaris membentuk pagar betis melindungi gerbang. Para penjaga ini tubuhnya menyerupai manusia tapi berkepala ular. Dengan kulit bersisik dibalut baju perang dari besi berdiri tegap menatap kami dengan penuh amarah. Mereka lagi-lagi menyambut kami dengan tertawa sombong, seakan mereka mau menguliti kami dengan tombak andalannya, tombak panjang dengan mata tombak berkilauan. Sedangkan Ki Bagus yang dari tadi sudah geram melihat perlakuan dari siluman-siluman sebelumnya, tetap menahan diri dan tidak bersuara sedikit pun. Senyum Ki Bagus serta canda tawanya di kehidupan nyata menghilang saat menghadapi siluman-siluman penjaga tersebut. Aura energi amarah Ki Bagus mulai menyelimuti tubuhnya. Dengan wajah merah padam, Ki Bagus langsung menghampiri mereka, dan tanpa basa-basi, Ki Bagus langsung menghempaskan sabetan pedang janur kuningnya ke arah siluman ular penjaga pintu gerbang itu. Pertarungan hebat pun tak bisa dihindarkan lagi. Dengan membabi buta, Ki Bagus mulai menebaskan pedangnya ke segala penjuru, dan darah para siluman melumuri pedangnya. Satu persatu siluman ular terjungkal ke tanah dan langsung terbakar. Ki Bagus harus bekerja keras menghadapi siluman ular ini karena jumlahnya yang cukup banyak. Sebilah janur kuning Ki Bagus seakan haus darah, dan tak ada satupun senjata siluman ular yang mampu menandinginya. Karena memang itulah senjata yang dibawa Ki Bagus dari rumah Harun. Akhirnya, semua siluman itu kembali terbakar seperti siluman-siluman yang sebelumnya. Ki Bagus tetap berdiri tegap melihat semua musuhnya terbakar habis. Terlihat jelas tetesan keringat menyelimuti tubuh Ki Bagus, dan lelah tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Saat penjaga berkepala ular itu mati, gerbang keempat pun terbuka dengan sendirinya, seperti gerbang-gerbang sebelumnya. Memang musnahnya para siluman ini menjadi kunci dari gerbang-gerbang yang kulewati. Aku dan Ki Bagus segera melanjutkan perjalananku menuju gerbang selanjutnya, yaitu gerbang kelima. Mulutku masih terdiam sampai sekarang. Tak satu pun kata yang berani aku keluarkan, meskipun sekedar bertanya kepada Ki Bagus. Ki Bagus mempercepat langkahnya dengan wajah serius. Terlihat gerbang kelima semakin dekat. Aku tetap berjalan mengikuti Ki Bagus dan selalu berada di belakangnya. Kemudian Ki Bagus menghentikan langkahnya di depan gerbang kelima. Suasana lebih menyeramkan dari sebelumnya menyeruak di sekeliling gerbang. Gerbang kelima adalah gerbang terakhir yang harus kami lalui untuk mencapai rumah di dukun. Di depan gerbang sudah berkumpul sangat banyak penjaga. Jumlahnya hampir ratusan penjaga. Para penjaga gerbang kelima sangat menyeramkan. Mereka berwujud seperti manusia, tapi memiliki ukuran badan yang cukup besar. Mereka adalah raksasa, atau yang biasa disebut buto, yang berbadan besar, kekar, bertaring panjang dan tajam, bertanduk satu di kening dan berwarna-warni. Mereka berbaris rapi di depan gerbang. Baris pertama ditempati buto berwarna merah, baris kedua buto berwarna hijau, dan baris ketiga dan seterusnya buto berwarna hitam. Mereka membawa berbagai macam senjata yang sudah siap di tangannya dan mengacungkannya kepada kami. Tubuh mereka tinggi, kira-kira 10 meteran, serta besarnya mereka juga bermacam-macam. Tapi tiba-tiba dari kegelapan gerbang terakhir ini ada sosok makhluk seperti panglima perang, berpakaian adat Jawa, melesat dan duduk setengah jongkok di hadapan Ki Bagus. Gerakan para siluman yang sudah berbaris terhenti seketika itu juga. Makhluk yang berpawakan seperti panglima ini diikuti dua makhluk lagi seperti pengawal pribadinya dengan pakaian adat Jawa. Tapi pakaiannya tidak sama dengan yang pertama bersimpuh di depan Ki Bagus. Pakaian mereka cenderung lebih sederhana, tanpa banyak aksesoris. Bentuk kaki mereka yang kiri ditekuk untuk duduk, sedang kaki kanan berjongkok. Kedua telapak tangannya menempel jadi satu, terangkat sejajar dengan kepala seperti seorang hamba menyembah kepada tuannya, dengan kepala sedikit tertunduk. "Siapa yang mengganggu Raden?" ucap pria berbadan tinggi besar,
lengkap dengan pakaian khas keraton Jawa di depan Ki Bagus. "Oh, kamu sudah kembali saja. Saya bisa atasi sendiri masalah ini," terang Ki Bagus. "Tidak, nanti saya yang bilang. Kembalilah kalian," perintah Ki Bagus. Sosok makhluk yang baru aku lihat ini langsung berdiri dan berbalik arah. Ia menghadap mengarah pada pasukan yang di depan kami dengan tatapan penuh amarah. Sekian detik, mereka langsung melesat lagi, hilang dalam kegelapan malam. Pasukan yang tadinya mengeroyok kami tiba-tiba perlahan mundur dan lari dengan sendirinya ke segala penjuru arah tanpa disuruh atau diminta. Mereka kabur dengan sendirinya tanpa bertarung. Pintu terakhir berwarna merah yang terlihat menjulang tinggi dan besar ini secara perlahan terbuka dengan sendirinya, bergeser ke kanan dan ke kiri. Langkah kami terus maju hingga markas utama. Dari kejauhan, rumah tukang teluh mulai terlihat. Rumah dukun teluh ini terbuat dari kayu, kusam dan agak reot, berbentuk rumah panggung dengan bangunan teras di depannya. Terdapat potongan pohon, sedang dengan pahatan-pahatan menyerupai tangga yang diletakkan tepat di depan teras. Di atas teras terdapat hiasan kepala kerbau dengan tanduk yang sangat besar. Pada tiang-tiang penyangga teras banyak tergantung kepala binatang yang diawetkan. Salah satunya adalah kepala harimau. Di sebelah kanan dan kiri rumah itu tumbuh pepohonan yang sangat rimbun dengan ranting yang tidak beraturan. Di depan rumah terdapat satu pohon kelapa menjulang tinggi ke atas. Di bawah rumah terdapat beberapa babi yang dipelihara dengan tubuh kotor dan menjijikan. Tidak ada cahaya sedikit pun di luar. Hanya terlihat sedikit cahaya yang keluar dari celah kecil himpitan papan kayu rumah panggung ini. Kami berdua melangkah menuju ke rumah panggung itu. Tanpa permisi, dengan sangat hati-hati, kami menaiki tangga yang terbuat dari kayu utuh menuju ke teras. Ki Bagus tetap menaiki tangga terlebih dahulu. Setelah tiba di atas, aku pun mulai menaiki tangga. Suasana sangat sepi, hanya terdengar suara binatang hutan. Kami tetap melangkah, pelan, dan sesekali kepalaku memperhatikan kanan kiri rumah panggung ini. Ki Bagus mendekati pintu rumah itu dan membukanya pelan. Satu persatu, kami melangkah masuk ke dalam rumah. Terlihat remang-remang berbagai macam tumbal tertata rapi di meja sang dukun. Mulai kepala hewan yang bermacam-macam, tempat perapian kemenyan dan bunga-bunga berbagai rupa tertata apik di dalam wadah nampan bambu. Sedangkan alat teluh dan pusakanya bergelantungan di dinding papan kayu sebelah kanan kirinya. Sang dukun yang sudah bersiap dengan tubuh halusnya tegap berdiri di depan kami dan menyambut kedatangan kami dengan dada membusung penuh kesombongan. Sedangkan tubuh kasarnya hanya duduk bersilah, bersedekap dengan mata sudah terpejam. Ki Bagus melangkah maju menghampiri sang dukun. Namun, aku tetap berdiri agak jauh dari mereka. "Apa mau kalian datang kemari?" tanya dukun teluh yang memakai baju serba hitam dan celana hitam serta belangkon kain warna hitam. "Aku mau kau akhiri perbuatanmu sekarang juga," ucap Ki Bagus yang sudah berdiri di tengah ruang ritual dukun hitam ini. "Beraninya kau menyuruhku," bentak kasar sang dukun dengan tangan kanannya yang menunjuk ke arah kami. Memang dalam ruangan ini terasa sangat menyeramkan. Hanya diterangi cahaya remang-remang dari sebuah lampu tempel yang tergantung di sisi kanan tempat ritual itu. Dihiasi dengan cahaya bara api kecil yang berada di dalam tungku depan jasad kasur dukun teluh ini. Dukun tua dengan bentuk tubuh sudah terlihat renta dan berpenampilan kotor serta ditutupi baju lusuh. Dengan suara bentakannya itu pun langsung membuat ruang ritual itu ikut bergetar. Mata merah merona sekejap terbelalak dan menatap tajam ke arah Ki Bagus.